Berjumpa lagi bersama saya Fitri Wahyuni, inilah kabar Sultra lain hari ini. Komisi 7 DPRD RI melakukan kunjungan kerja reses di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Rombongan Komisi 7 ini dipimpin oleh Ketua Rombongan Edi Suparno, yang juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, yang juga didampingi oleh Rusda Mahmud, anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara, diikuti oleh beberapa anggota DPR RI yang lain. Dalam kunjungan ini, Komisi 7 DPR RI di DPRD Sulawesi Tenggara ini diadakan dialog antara rombongan Komisi 7 DPR RI dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipandu oleh Muhammad Endang, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Tujuan mereka melakukan kunjungan kerja reses ini adalah untuk mendengar aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara terkait pengelolaan sumber daya alam. Suwandi Andi, Ketua Komisi 3 yang membidangi infrastruktur dan pertambangan, dalam laporan yang dibacakan di depan ruang paripurna menjelaskan, carut-marut pertambangan di Sulawesi Tenggara, salah satunya aspal beton yang dimasukkan dalam komoditas batu bara yang sangat merugikan daerah, sehingga harga batu bara disamakan dengan harga aspal beton. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, di dalam peraturan atau undang-undang nomor 4 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 huruf B, pertambangan batu bara. Kemudian lampiran 5 Kepmen SDRI nomor 1798 garing 30 garing Menteri 2018 pedoman pelaksanaan penyusunan kodifikasi BUP atau BPK. Permasalahan yang ada, aspal beton yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dimasukkan dalam komoditas batu bara. Ini sangat merugikan daerah kita. Karena kalau di sana harga patokannya di batu bara tidak sesuai dengan yang ada di Sulawesi Tenggara, maka ini yang menjadi kerugian. Untuk itu kami menitik bahwa solusi yang akan kita tawarkan adalah batuan aspal tidak dimasukkan dalam komoditas batu bara. Itu penting. Karena jika dimasukkan maka kemudian di daerah akan mengalami penurunan dan kemudian merugi terus. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 9 dan Pasal 10 Kepmen SDRI Nomor 3673 Tahun 2013 tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi. Senada dengan itu, Rashid dari fraksi PKS meminta Komisi 7 DPR RI untuk memfasilitasi agar Pertamina transparan dan buka data dalam pemenuhan kuota BBM yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kedua, terkait dana bagi hasil org nikel yang tidak transparan akibat tidak sinkronnya data, sehingga daerah Sulawesi Tenggara dirugikan. Terkait dengan tambang ini, untuk menggerakkan tambang itu ada BBM. Berdasarkan hasil temuan kami di periode yang lalu, Komisi 2, berdasarkan perhitungan penggunaan BBM industri yang tidak dibayarkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ini hasil temuan KPK, itu kurang lebih 200 sekian miliar, hampir kurang lebih 300 miliar. Oleh karena itu kami meminta kepada Komisi 7 untuk memfasilitasi agar Pertamina ini bisa transparan dan buka data terkait dengan pemenuhan kuota BBM yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Komisi 3 itu sudah berulang kali melakukan pertemuan dan mengajukan untuk permohonan data. Data saja tidak diberikan, apalagi bagi hasil dari BPH minyak bumi ini. Karena ini tidak adilnya pemerintah pusat terkait dengan penggunaan BBM ini terhadap BPH ke daerah pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa kami konsultasi koordinasi dengan perdagangan, Kementerian SDM, dengan Kementerian Keuangan terkait dengan bagi hasil BPH untuk ore nikel ini tidak ada
data yang otentik, yang sama antara kementerian lembaga. Contoh, Kementerian Keuangan yang memberikan DBH untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Hanya sayangnya Bu Ismada hadir di DPPKD, bisa kami suguhkan pada rapat anggaran dengan SDM disampaikan sekian puluh miliar, sekian ratus miliar yang akan diterima dari DBH penjualan ore nikel. Berdasarkan perhitungan dari SDM dengan perhitungan Kementerian Keuangan dan perhitungan perdagangan tidak ketemu, sehingga kami dirugikan dari segi pendapatan pembagian DBH. Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, usai berdialog dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, menjelaskan bahwa apa yang telah disampaikan anggota DPRD bisa kita tindak lanjuti, apakah dengan dialog yang berkala atau kami fasilitasi untuk ikut dalam pembahasan dengan mitra Komisi 7 untuk mencari dan mengurangi masalah untuk dicarikan solusinya yang bermanfaat bagi daerah dalam rangka peningkatan PAD dan kepastian hukum bagi pengusaha dan optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan agar lingkungan menjadi objek tambang bisa terjaga. Ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tadi disampaikan oleh anggota-anggota DPRD bisa kita tindak lanjuti, ya. Apakah dalam bentuk dialog yang kita lakukan secara berkala ataupun yang kita memfasilitasi teman-teman dari DPRD untuk ikut melaksanakan pembahasan bersama mitra-mitra kami. Ya, tujuannya satu, hanya untuk mengurai permasalahan yang ada untuk ditemukan solusinya. Karena bagaimanapun juga solusi yang diperlukan itu akan bermanfaat, ya. Satu, bermanfaat untuk daerah dari segi peningkatan PAD. Kedua, bagi para pengusaha juga ada kepastian berinvestasi, ya, ada kepastian hukum. Ketiga, bagi negara juga, ya, ada optimalisasi penerimaan negara, ya, dan secara lingkungan itu kita bisa memantau, mengawasi agar lingkungan yang selama ini dijadikan objek tambang itu bisa tetap terjamin kelestariannya. Jadi ini hal-hal yang kita bahas bersama-sama dengan pemerintah provinsi maupun dengan DPRD provinsi. Dari Kompleks Blok MPD Kendari, tim Sultra mengabarkan.